Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast. Mau ngomong apa sih nyat? Opini tengah malam. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas konspirasi. Dan sebelumnya kenalin dulu studio baru ya. Masih bareng Bagas. Halo. Kali ini tidak ada Pute karena Pute lagi berhalangan hadir. Jadi gue mau ngasih tahu hari ini kita akan ngebahas bukan film tapi konspirasi. Asik. Emang ini konspirasi ya? Konspirasi dong. Serius? Menurut gue konspirasi karena jatuhnya mitos atau pamali. Wah gila. Oke. Pamali yang ada di Indonesia. Biasanya tuh kan suka tuh kalau kita lagi nongkrong misalnya ada temen lo gini, jangan kayak gitu ya, gue pamali. Iya sering. Tapi lu sering nemuin itu kan? Sering. Walaupun sebenarnya kita pun nggak tahu ya itu benar atau enggak, terjadi atau enggak. Iya karena kan itu bawaan dari orang-orang terdahulu ya kan? Yes benar. Jatuhnya budaya nggak sih? Budaya ya. Kultur itu kan beda-beda setiap orang. Lu punya pengalaman ini nggak? Yang misalnya pamali menyeramkan gitu? Pamali menyeramkan tentunya ada. Asik. Dan suka, sekarang kita lagi ngobrol di TKP-nya. Gue takut lihat. Gue takut sejujurnya, gue takut. Oke. Langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, selamat malam semuanya. Jadi, apa kabar juga buat kalian nih para pendengar? Gue mau memberikan info yang mungkin cukup menyedihkan untuk Opini Tengah Malam. Asik. Aduh, apaan tuh? Jadi mungkin ya Opini Tengah Malam nih selama PSBB itu YouTube-nya kita off dulu. Oh. Karena kan emang lagi gak boleh ketemu ya. Betul. PSBB tuh besok Senin besok. Karena ini kita tag hari Minggu. Betul. Oke, jadi semoga pandemi ini cepat berlalu dan bisa normal lagi lah. Amin. Gitu. Jadi tanggapan lu seputar PSBB gimana? Asik, out of context ya. Out of context. Ya udahlah. 14 hari. 14. Gue pengen nyanyi lagi tapi takut awkward ya. Oke, gue mau bilang makasih dulu buat di Karya Karsa. Jadi ada yang nyumbang cuy Opini Tengah Malam support. Apa tuh? Jadi di Karya Karsa itu kan salah satu platform yang untuk mendukung para kreatornya. Nah, gua tuh sempat masukin Opini Tengah Malam di situ, tapi gua nggak mention. Nah, tapi ada ternyata yang support dalam bentuk nominal. Oke. Tapi gua nggak bisa nyebutin nominalnya. Pertama ada, dan yang kedua kemarin ada juga. Itu gua mau bilang makasih banyak karena gue juga nggak nyangka lu mau mengeluarkan sedikit uang jajan lu untuk Opini Tengah Malam. Gitu. Gua apresiasi banget. Gaji untuk anak magang. Anjay. Gak satu gajian. Payday. Tapi jangan lupa juga kunjungin Handmade by Atramur karena itu ada stiker untuk Opini Tengah Malam. Oke, tak perlu berbasa-basi lagi. Asik, lancar nih ya. Kita masuk ke segmen konspirasi. Nah, pamali. Gimana guys? Tanggapan lu terhadap pamali atau yang lu ngerti tentang pamali itu kayak gimana sih? Yang gue ngerti tentang pamali itu sesuatu yang tabu. Tabu gak sih? Jadi ketika lu ngelakuin sesuatu yang kiranya itu gak sesuai dengan kebudayaan salah satu orang, itu jatuhnya kayak pamali gitu. Tapi dari lu sendiri sebenarnya lu percaya gak akan pamali itu? Pamali, gue baru percaya ketika gue udah ngalamin hal tersebut. Tapi pamali lu horor nih pasti pengalaman lu kan? Betul. Iya. Oke, tahan dulu ya. Tapi nggak juga sih. Nggak juga sih, banyak sih yang lain. Tapi lu pernah ngalamin juga tuh? Pernah. Intinya pamali itu adalah ketika lu melakukannya, kemungkinan besar lu akan mengalami kesialan. Nah, betul. Kan? Ya, jadi itu percaya atau enggak untuk lu pendengar, dan dari gue pribadi ada beberapa yang gue percaya, tapi ada beberapa juga yang kayaknya enggak deh gitu. Oke, tapi ini di sini kontennya bukan untuk menghina atau mengatain pamali itu sendiri ya, karena kan itu emang udah dari nenek-nenek moyang kita lah gitu. Tapi gue hanya minta tanggapan dari Bagas dan tanggapan dari gue sendiri ya. Perspektifnya beda-beda berarti kan setiap orang. Yes. Gue udah mengumpulkan nih data-datanya. 25 pamali. Anjas. Pakar pamali. Nomor 3 bikin asik. Gue bacain nih guys. Boleh. Pantangan berfoto bersama dalam jumlah ganjil. Aduh ini atau enggak foto ganjil atau enggak tidur ganjil. Tidur ganjil. Oh gue udah cerita horor sumpah gue Abol. Tidur ganjil.
tidur ganjil. Anjing merinding ya. Ini seru gak sih kosan? Ya lu kalau nanya kayak gini mending nanti. Oh nanti ya. Nanti. Anjing getar ya. Eh. Gue gak bohong. Lu nyender barusan ke lemari. Enggak bohong. Gue masa sumpah kayak serius kayak gue gak tau masa yang di bawah nonjok. Gak mungkin. Nyampe. Seriusan. Nah, berfoto bertiga atau tidur bertiga atau jumlah ganjil. Lu tau gak pamalinya apa? Apa? Lu tau gak deh? Yang tengah sial apa gimana? Katanya sih gitu nih ya. yang gue tahu yang tengah sial katanya. Bukan yang sial yang tengah tuh meninggal pak. Wah segera meninggal katanya. Oh. Nah shit. ini gue nggak tahu atau enggak yang bertiga nih pasti salah satunya ada melihat sosok-sosok gitu loh. Ah serius anjing merinding gue barusan. Iya. Seriusan kan seriusan. Iya. Yang tengah tuh bisa ngeliat sosok-sosok. Nah ini gue ada cerita nih sedikit yang dialamin sama saudara gue gitu. Jadi dia tidur kalau nggak salah berlima. Oke. Tidur berlima nih. Iya berarti tengahnya berarti. Aduh, tiba-tiba goyang dong dia AC. Aduh. Gue ya kayak ada sekelebat bayangan putih iya, gitu. merinding gue cuy kalau kayak gini nih. Jadi berlima dia tidur nonton film horor nih. Nah, terus itu udah salah dari awal. Udah salah ya. Udah salah dari Tapi awal. kan dia maksud gue, lu nonton film horor masa jangan berganjil dong gitu. Lu pasti ya udah kan, nonton aja. Iya. Tapi ini pamalinya tuh nggak boleh ganjil sebenarnya. Nah, lagi nonton berlima, udah mulai kejadian-kejadian aneh. Gue lupa kejadiannya, singkat cerita mereka tidur. Betul. Nah, lalu? mereka tidur. Jadi dempet-dempetan nih. Misalnya tidur madep sini nih, madep tengkurap. Itu bukan tengkurap, miring semua. Nah, pada ketakutan tiba-tiba yang di paling belakang itu ada yang meluk. Aduh, apes banget tuh. Ada yang meluk dan dia tahu di belakang itu nggak ada siapa-siapa. Di situ dia nggak bisa ngelakuin apa-apa dan dia cuma ya udah dia tidur sampai ketakutan dan akhirnya kebangun. Maksudnya udah bablas tidur. Wah, anjir. Rinding nyet. Gue nggak tahu ya tapi pamali ini kita berdua sih nyet. Iya, untung berdua. Iya kan. Pamalinya itu benar atau enggak? Apa itu emang lagi sial aja? Atau emang karena pamalinya kayak gini jadi suges? Oh iya, ngerti. Ke bawah ya, ke bawah. Pemikiran ya. Iya. Jadi muncul fantasi Gitu. aneh. Tapi gimana tanggapan lu terhadap pamali pertama ini ya? Foto bertiga atau jumlah ganjil lah ya. Iya. Gue pernah waktu itu lagi bertiga di kosan temen gue. Jadi waktu itu posisi lagi nonton film, nonton Shutter waktu itu. Oh jing serem banget tuh filmnya. Shutter. Di situ gue nonton bertiga, yang satu udah tidur. Tinggal berdua berarti kan. Gue sama temen gue lagi nonton. Tiba-tiba tuh anehnya teman gue yang satu lagi ini lagi tidur, bangun dia, duduk gitu kan. Kaget dong, sontak. Gue sama temen gue berdua tuh langsung kayak nengok gitu kan, kenapa nih gitu. Terus dia kayak marah-marah gitu kayak gitu. Terus tidur lagi. Di situ kan gue pikir, wah ngigo kali. Cuman serem juga gitu lagi nonton film serem. Ngerti gue. Ya, tapi ada satu pak, lu pernah nunjukin gue foto yang di salah satu mall. Itu jumlah ganjil gak sih? Itu gak ganjil sih Gue gak tahu sih jumlahnya ya. Enggak, tapi itu genap. Ada yang ngeganjilin tapi. Ada yang ngeganjilin tapi. Bangsat merinding gue nyet. Ada yang ngeganjilin tapi nyet serius. Gue ngeliat jelas banget karena gini, lu ini ceritain deh kondisinya dan kayak gimana foto di kaca kan? Iya, jadi gue lagi di basement gitu. Itu jam 12:30 lah malam. Abis nonton sama temen-temen gue. Terus pas pulang itu kan di parkiran basement kan ada kayak portal gitu, palang parkiran. Depan ada kaca cembung. Iseng dong kita mirror selfie cuma di kaca cembung gitu. Itu posisi ada dua motor. Nah itu gue berdua, satu lagi berdua juga, jadi berempat. Lagi foto selfie gitu, tiba-tiba kan zaman sekarang kan bisa kayak ditekan dia tek gitu kan. Iya. Nah karena foto cepat gitu, udah nih temen gue yang satu lagi masih di bayar parkir. Udah selesai foto, pulang. Pas pulang itu gue jam 2:30 sampai kosan, iseng buka foto yang tadi. Tiba-tiba gue langsung nanya, ini apaan nyet? Gue kayak gitu kan, ini apaan gitu kan. Terus pas gue pikir, oh ini bayangan kali, rusak kali atau gimana, atau mungkin ada orang lewat. Positive thinkingnya ada orang lewat. Cuma setelah dipikir-pikir, pas kita foto itu, di foto sebelumnya karena fotonya cepet gitu kan,
itu foto sebelumnya nggak ada orang. Foto berikutnya baru ada orang. Iya. Ada sosok. Ini kan karena itu kan apa ya, mungkin buat pendengar nih kayak ditekan terus tuh foto kayak ngambil banyak gitu Iya, kan. iya. Nah, kayak nggak mungkin aja di foto yang ngambil banyak itu kok ada sekelebat lewat gitu loh. Iya. Terus kemudian di next foto itu hilang. Iya, di next foto itu hilang kayak cepet banget gitu. Lu masih ada nggak fotonya? Masih sih. Kalau masih ada nanti kirimin buat di YouTube ya. Boleh, Kayak boleh. Sabi tuh. Nih, aduh, endingnya. Perasaan kayak tadi gue tuh flow ini gue horornya nanti. Tapi langsung naik ya. Iya, Soalnya nih. anjing maksud. Gak apa-apa, namanya juga cerita pamali. Lagi nih, pantang duduk di depan pintu. Nah ini gue depan pintu didudukin nih, mohon maaf nih. Kita duduknya di sini, kameranya depan pintu. Betul. Kalian depan pintu. Asik. Hati-hati kalian di belakang kalian. Ada. Nah, jadi tuh di pamali ini katanya, ini gue tahu ini dari nenek gue. Jadi kalau misalnya tidur depan pintu itu, tidur sih lebih tepatnya ya, tidur itu pamali karena ngalingin makhluk halus yang lewat. Oh serius lu? Kan Katanya makhluk halus gitu. bisa nembus. Itu dia. Mungkin dia ya, tapi kan juga ya anjir jalan gue nih gitu loh. Takutnya Oh, digangguin iya, kayak iya. gitu. Tapi kalau untuk ini gue masih sedikit mungkin aja kurang percaya karena jangankan hantu lewat, orang juga nggak bisa lewat gitu Iya, ya iya, kan. iya, betul. Jadi mungkin karena itu membuat orang, lu jangan duduk atau tidur di depan pintu. Tujuannya ya kalau orang lewat nanti lu kena gitu loh. Iya, Tapi betul. buat nakut-nakutin di roh halus. Biar nggak ini ya, biar nggak kejadian yang Yes. nggak diinginkan gitu Iya kan. sebenarnya. Kan bahaya lu lagi duduk depan pintu, tiba-tiba ada yang masuk kan. Anjing gitu. Duh, Tapi kan gue pernah sakit. merasakan itu sih. Iya. Iya. Pernah gue kayak gitu juga. Lagi nih, pantang untuk menyapu di malam hari. Nah, ini dia. Oh ini lu, kisah lu Ini nih. dia kisah saya di sini. Anjing, Di sini. cerita Saat lu. ini. Aduh. Ini jam berapa sekarang? Iya jam berapa guys? Itu sekitar 10 menit. Lambat 10 menit berarti jam 12 sekarang. Anjing jam 12 pas nih. Pas. Oh, 23.59. Anjing. Tunggu 1 menit kali ya. Gak Lama dong. Lanjut gimana. Jadi nyapu di malam hari katanya nggak boleh kan. Hah. Nah waktu itu gue lagi malam nih habis main, beres-beres kamar mau tidur kan. Nyapu. Ini pintu gue buka dong buat ngeluarin sampahnya, ngeluarin debu-debunya. Lagi nyapu, tiba-tiba si anak mbak kosan ini nih depan itu ternyata dia belum tidur. Tiba-tiba dia nyamperin gue tuh, terus gue nggak tahu dia ngomong apaan, nggak jelas suaranya. Terus dia kayak nunjuk gitu Ih bangsat ini. ke arah tuh sebelah kiri layar. Gak usah ditunjuk dong. Gak usah ditunjuk ya. Iya. Gue takut nih ya. Di sebelah layar situ tuh, sebelah kiri kamera. Nah itu dia nunjuk ke situ. Terus gue pikir, apaan gitu kan. Gue masih gak ngerti kenapa mau nyapu. Gue pikir nunjuk sapu. Cuma dia bilang enggak gitu. Terus langsung lari. Hibrid tuh. Kok lari sih? Terus gue mikir, oh iya, nyapu malam-malam kan gak boleh, pamali. Nah di situ gue langsung, wah anjir, merinding gue langsung di situ kan. Langsung sapu gue taruh, tutup pintu, tidur gue langsung tuh. Anjing gue ngerti. Anjingnya. Dan itu nggak sekali, beberapa hari setelahnya, pas pagi, ketika gue mau mandi mau kelas, anak itu nyamperin gue lagi. Mas, tuh ada yang turun. Dia nunjuk ke arah sana kamar mandi luar. Kan di luar tuh ada kayak lobang buat apa selang-selang AC kan. Dia nunjuk situ ada yang turun tuh gitu. Turun kemana gitu kan. Turunnya kayak pemadam dong dia. Nah iya ya pakai tiang gitu kan. Dia turun ke situ gue. Apaan sih gue bilang. Terus dia kayak duduk di pinggir lobang, duduk situ kan. Terus gue samperin karena mau mandi. Gue samperin, dia bilang tuh turun ke bawah barusan. Nih kasih taunya Detail. tai banget. Nunjuk gitu. Gue juga kepo kan. Ngeliat gue ke bawah, nggak ada apa-apa. Ya karena nggak mungkin ya. Iya betul, nggak mungkin nyet. Iya. Ada yang turun dari lantai 5. Aduh merinding lagi gue sekarang barusan nih. Nggak mungkin. Gila. Tapi mungkin gini ya, yang gue tulis tuh pamali nyapu nggak malam-malam tuh bukan horor sebenarnya. Apa tuh? Buang rezeki lah. Iya. Tapi mungkin aja sih gas. Karena pamali juga menurut gue, lu ketika lu nyapu malam-malam karena merasa terganggu nggak sih? Iya. Karena ketika lu nyapu kan, misalnya gue lagi di sini nih, gue nyapu. Kalau kata orang dulu katanya kan itu kayak ngasih kode
ngusir tamu Hmm. gitu. Sesuatu mungkin. Oh iya. Karena udah malam mereka lagi berkunjung, cuma nggak kelihatan. Hmm. Gue nyapu, terganggu mas terusir. Mungkin, nggak tahu, mungkin hanya persepsi saya. Tapi ya ini masih pamali ya. Gue minta ini sih komen-komennya ya. Siapa tuh punya pengalaman. Nah, bisa tuh. Karena ini cukup horor nih kayak ini nih. Langsung deh kita beralih, jangan horor lagi ya. Boleh. Soalnya enak nih Bray suasananya. Baru mulai sudah merinding. Yang kelima nih, pantangan buat ibu hamil untuk nggak ngejek orang. Nah ini sering nih kayak gini. Banyak Karena misalnya orang hamil ngejek atau enggak, gue nggak suka deh sama orang itu, nanti anaknya bisa kayak gitu. Kalau menurut gue bisa juga sih. Karena kan apa ya? Like father like son gitu. Like father like son. Kan bukan bapaknya. Bukan. Ya kan maksudnya bisa. Itu kan karena cowok kan. Bisa juga di ibunya. Karena kan dia yang ngandung. Itu juga ada hasil pembuahan dari mereka juga. Iya, tapi kan nurun biologisnya secara misalnya biologis. nih ya, misalnya aja nih ada cewek hamil terus tiba-tiba lu melakukan apa tuh? Misal lu ini jangan kayak Bagas deh. Masa Bagas kayak gini, tapi dia tuh bener-bener yang ngomongin lu terus gitu. Nanti anaknya tuh bisa kayak lu. Apa ya? Kayak mungkin kalau itu sih karma nyet. Kayaknya bisa karma. Atau mungkin bisa juga ngeluarin ion-ion negatif gitu. Bacot. Kenapa jadi kayak ion-ion negatif? Loh, serius. Ini bahasanya pamali. Loh, enggak gini. Gue pernah diceritain sama guru gue pas SMP. Ion tuh apa emang? Ion nggak tahu. Ion kayak apa ya? Kayak bukan ion sih. Mungkin pikiran atau apa ya? Jinx gitu gak sih? Iya, kayak ketika lu mikir yang enggak nih, terus bakal kejadian. Nah, kayak gitu. Iya. Nah, itu diterapkan sama ibu hamil. Tapi bukan ion bahasanya. Apa sih nggak itu? ada fisikanya apa sih itu. atom apa kayak molekul, partikel, lah. Ya udah kayak gitu. Oke. Mungkin aja sih. Mungkin ya, tapi gue enggak tahu sih, mungkin itu karma kalau menurut gue. Tapi lebih kayak gini sih, lebih ke ngejek ya. Bukan yang kayak enggak sengaja keceplosan gitu. Mungkin bisa jadi. Lebih karma. Lanjut. Pantang untuk tidak pura-pura menangis. Lo tau gak nih, gue baru denger nih. Apaan tuh? Kayak gue selalu seperti itu. Anjir, sama siapa? Gue sebut nih namanya. Jangan. Offside. Itu offside wasit. Dilarang untuk pura-pura menangis sebab dipercaya dalam waktu dekat orang tua akan mengalami suatu musibah seperti mengalami kecelakaan atau meninggal. Anjir, kan gue bisa pura-pura nangis. Hello. Kan gue sering pura-pura nangis. Gak sih, di dari mana nih pamal kayak gini? Nah kalau acting gimana? Lagi syuting kan pura-pura nangis. Iya sih. Sinetron itu gitu. Maksudnya gue juga gak ngerti sih konsep pamali yang ini. Pura-pura nangis itu kayak gimana ya? Bisa sih. Kayak maksud gue tujuannya apa sampai jangan kayak gitu pamali. Ayo. Kan biasanya ada terucap kata itu kan. Tapi pura-pura nangis yang kayak gimana sampai akhirnya terucap kata itu? Gak tahu gue. Gue juga baru denger sih pamali ini namanya. Hebat nih ya. Lanjut nih. Pantang untuk tidak memberi makan pantang untuk memberi makanan kaki ayam kepada anak kecil. Jangan ya. Kaki ayam ceker maksudnya. Iya, ceker. Maksudnya jangan memberikan ceker ayam ke anak kecil katanya. Gue dari dulu makan ceker dari kecil. Tapi ini gue pernah denger sih guys. Katanya itu jangan memberi makanan, maksudnya jangan beri ceker ke ayam. Bukan ayam punya ceker. Jangan memberikan kanibal ceker ke anak kecil karena dipercayai anak tersebut nantinya jadi seperti ayam akan memiliki tulisan yang tidak bagus. Serius? Iya, seriusan. Soalnya ayam kan 3 kakinya. Tangannya jadi 3 gitu nulisnya. Iya, jadi ya. Tapi teman gue ada ya. Ini intermezzo. Dia nulis pakai tangan kiri dan kalau di YouTube enak nih kelihatan. Nih misalnya nih ya, sponsor ya aku asik. Gini. Hah? Ih serius lu? Iya. Anjir. Aneh banget, tapi tulisannya bagus banget, udah kiri lagi. Berarti itu banyak ayam yang jago menulis. Itu akibat kebanyakan makan ceker. Iya. Aku ntar kalau punya anak gue kasih ceker dulu. Jangan ya. Pamali guys. Pamali asik langsung ingetin, diterapkan langsung. Ini ada lagi nih, pantang membuka payung di dalam rumah. Nah, ini sering banyak banget tuh. Nih. Dan gue adalah salah satu orang yang cukup sering menegur temen gue ketika melakukan hal itu. Gak tahu, kayak jangan buka payung di dalam rumah, pamali gitu. Nah tapi gue sebenarnya kurang tahu pamalinya itu apa. Kita baca nih, coba. Ada suatu kepercayaan bahwa jika membuka payung dalam rumah, maka dalam waktu dekat orang dalam rumah tersebut akan mengalami musibah atau kesusahan katanya. Gue mikirnya kalau buka payung dalam rumah tuh sesuatu yang mistis sih kalau gue. Lu gimana? Nggak tahu, gue
waktu itu cuma dapat kabar doang, cerita-cerita doang. Apa ya? Ini gue boleh menyebutkan ini gak sih? Jangan deh. Boleh sebut aja, ntar gue yang cut. Serius. Gue cut. Kalau seandainya emang ini gue cut. Jadi kan gue sering nonton JKT48 dulu tuh. Nah itu di teaternya itu kan dalam ruangan. Nah di teater itu mereka lagi nyanyi, cuma megang payungnya kebuka. Nah di situ sih katanya jadi mistis gitu tempatnya. Gue baca di Kaskus, gue juga lupa treatnya kayak gimana. Ngerti. Pokoknya kurang lebih kayak gitu treatnya. Oke. Mau gue cut-nya? Ini bagus loh, informasi menarik loh. Boleh sih, nggak usah, nggak apa-apa sih. Hah? Nggak apa-apa, nggak usah. Gak usah di-cut kan, Sikat ada aja. itu juga. Santai. Iya kan, santai aman. Takutnya merugikan pihak lain gue kan. Enggak. Cuma kan udah tersebar juga sih di Iya. Kaskus ya. Ada di Kaskus kan? Sikat Nih aja. Kaskus. Lanjut. Oh ini juga ada satu. Apa tuh? Sebelum lanjut. Kalau nggak salah nih, gue nggak tahu pamali apa mitos ya. Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah berarti lu mau kedatangan tamu. Bisa. Itu pernah sih kejadian gue kayak gitu. Hah? Ada kupu masuk, ada yang datang. Tiba-tiba ada saudara gue nyamperin gitu. Tapi kayak maksudnya nggak ada rencana. Gitu itu datang. Oh iya. Gue nggak Ya tahu sih walaupun itu ya. nggak bertamu masuk ke dalam sih, kayak cuma klakson Tintin gitu kan. Itu bukan bertamu nyet. Tapi kan datang. Iya sih, ternyata. Kalau nggak ini guys, mata berkedut, tau nggak lo? Oh tahu, ada yang ngomongin. Mau Iya dapat sih. duit anjing. Anjir serius. Iya, kalau dia ngomongin tuh bukannya bersin ya Katanya beda-beda. atau batuk ya? Kalau yang kanan tuh ada yang ngomongin baik, Yang yang kiri dapat duit. Ada yang mau dapat Dapat duit, duit. Pak. emang iya. Iya. Gue taunya dapat duit tuh urusan tangan gatel, telapak tangan gatel. Kalau nggak pakai baju kebalik. Lu kan pernah dengar Pernah. yang kayak pakai baju kebalik? Gue tuh karena nyokap gue sering gitu, kalau gue pakai baju kebalik kayak ya mau dapat rezeki gitu. Tapi yang nggak lu tanpa sadarin ya. Iya. Tanpa lu sadarin. Kan rezeki macam-macam ya. Iya. Nggak mesti material. Kalau emang kalau ada yang ngomongin tuh bukannya hidung gatal kali, apa kuping gatal ya? Macam-macam sih. Karena kan tadi gue bilang itu beda-beda persepsi setiap orang. Pamali itu ada macam-macam sih. Pantang selanjutnya nih ya. Apa tuh? Ada lagi nih. Kalau tadi kan emang ya kalau ngomongin orang ya pasti beda-beda lah ya. Iya macam-macam. Ada yang mata, ada yang kuping, ada yang Kaitannya banyak. Yes, bener banget. Nah, selanjutnya itu adalah pantangan untuk tidak bersiul di waktu malam. Nah ini sering. Sering gue sering denger. Gue sering denger. Dan gue salah satu orang yang akhirnya takut terhadap itu. Wah kenapa tuh? Maksud gue belum pernah ngalamin, tapi jadi kesuges sama gue. Oh belum pernah ngalamin. Oh iya oke. Tapi lu gimana terhadap amal ini? Apakah lu tetap bersiul ya bodo amat, bersiul aja setiap malam? Tergantung sih. Mungkin masalah ketika gue lagi nggak ngapa-ngapain, kayak gue gak bakal siul juga. Kan kadang kalau orang siul kan karena lagi, contohnya kayak lagi dengerin lagu gitu kan. Nah tiba-tiba lu kepikiran nih, oh ya nggak boleh nih malam-malam. Apakah lu akan ngelanjutin siul lu atau enggak? Cuek sih gue kadang. Hah? Cuek sih gue kalau misalkan lagi denger lagu dan lagu itu ada part siul ya, terus gue siulin juga, ya udah cuek aja. Kalau gue siul, tapi nanti ketika kayak iya nggak boleh siul ya, Iya. nah itu gue akan berhenti. Nah kecuali misalkan udah ada terjadi hal-hal aneh yang terjadi pada diri gue setelah gue siul malam-malam itu, baru itu gue langsung oke, nggak Tapi- ngasih lagi. Lah ya, tapi apakah pamali itu tercipta karena hal itu ya? Misalnya gue siul, nih tiba-tiba gue mengalami hal aneh, dan itu gue alami ketika gue siul malam-malam, dan akhirnya gue bilang ke teman gue, lu jangan siul malam-malam karena gue kena apa sih namanya, hal aneh gitu. Oke. Nah jadi itu akan menjadi pamali, jadi kayak omongan akhirnya jadi pamali. Sebenarnya lebih ke ganggu orang sih malam-malam. Iya Orang sih. mau istirahat ganggu gitu kan, berisik. Oh apa nggak gini? Kayak misalnya ngekos nih, lu siul ya kan? Terus yang sebelah lu siul. Pas lu siul, ada yang siul lagi. Berarti nggak boleh. Oh iya bisa Jadi bisa. Kayak padahal siul sebelahan. Atau enggak ternyata gua siul, sebelah siul, terus sebelah kosong kamar. Anjing. Nah, itu baru, itu tapi yang maksudnya ditakuti. persepsinya kan orang pikirannya kan kayak gitu, sebelah Iya, kosong kan, padahal ada orang. Itu kayak film apa ya? Film apa sih yang kayak gitu? Annabelle bukan sih? Iya. Oh, Annabelle ngetok. Annabelle ini do you wanna play a clap yang itu bukan sih, yang tepuk. Lupa pokoknya di sini tuh dia ngetok dinding, terus dia ngetok balik. Oh iya Karena itu mah tangganya. sering ya. Ternyata pas dia ngecek dari lubang
Iya itu. Emang Annabelle apa Conjuring ya? Annabelle apa kan? Iya, antara dua film itulah. Iya. James Wan. Lanjut. Ada pantang untuk tidak menduduki bantal. Nah, Nah, tahu nggak lo? kalau kata nyokap gue sih bisulan katanya. Iya, bisulan. Tapi lu pernah ngalamin ya? Enggak sih, lebih ke nggak enak sih gue kalau duduk di atas bantal gitu. Iya, maksud gue juga kayak gue ngerasa anjing kan bantal buat Kepala. kepala gitu. Tapi lu pernah bisulan nggak? Pernah, cuma bukan karena dudukin bantal sih. Karena kan gue sendiri nggak suka dudukin bantal, itu bisulan. Kayak karena Sakit emang nggak sih? Gue belum pernah sih bisulan. bisulan di pantat sakit sih. Gue waktu itu pernah lagi bisulan di pantat. Temen gue Jatuh bisulan gue, tackle jatuh pantat duluan. Sakit banget tuh, pecah Kayak gini tuh kan? juga. yang bulat kayak nanah gitu kan sih? Iya, Itu gue belum hampir pernah kayak jerawat, cuma dia lebih keras. sih. Nah, berarti kalau jerawat gede di sini bisul. Ya, Beda ya? enggak juga. Tapi beda ya sama jerawat ya bisul itu ya? Beda sih. Hmm. Bisul tuh lebih ke apa ya? Padat dalamnya. Kalau jerawat kan enggak, kayak dipegang empuk. Gue jadi ini si Fedrian nih. Kenapa tuh Ferdian tuh? Dia tuh kalau nggak salah kemarin terakhir, nih gue lupa ya. Terserah nih ntar yang edit Faris nih kan, bagian Faris. Terserah Is mau dimasukin apa enggak ya. Kalau nggak salah nih ya, dia tuh jerawat apa bisulan tapi di tangan lihat. Telapak tangan. Iya, jadi nggak apa-apa. Pas rekaman tuh kalau nggak salah dia kayak gak bisa megang gitu loh. Kayak gini. Iya, ini sumpah. Tapi gue nggak tahu ya bisulan itu cuma ada di pantat atau di mananya. Bisa di mana-mana bisulan. Kan dia tuh kayak kotoran. Iya kotor. Oh ya Menggumpal. wajar kalau di pantat berarti sebenarnya. Lu cebok gak bersih, Bray. Enggak kayak gitu, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jangan mempermalukan saya di depan kamera. Oke, lanjut nih. Lanjut itu ada pantang untuk melempar garam kepada seseorang. Enggak apa garam. Buat apa? Lu gak tahu nih? Salve. Enggak lah, bukan. Tapi itu katanya bisa membuat orang sering kesurupan. Serius? Gue juga baru tahu ini, gue baru tahu. Yang gue tahu garam itu biasanya kalau lu berkemah nih, Iya. di misalnya lagi apa sih di Gunung. naik gunung. Nah, itu di pinggirnya tuh dikasih garam Supaya biar ular nggak masuk. ular kayak sama aja dah. Biar- Ngaruh ya. Hah? Lintah kayaknya deh. Lintah tuh digaramin mati ya. Panasan. Kalau ular kayak enggak deh. Ular kayak juga deh, guys. Mana sih? Nggak Ya tahu mungkin sih, tapi nggak bisa tahu ya. penangkal ya. Tapi maksud gue ngapain? Ya kalau misalnya lintah gue kayaknya di gunung misalnya atau berkemah nggak perlu ngasih ini deh, garam deh. Karena gue melakukan itu pernah. Gue gak pernah pakai sih untungnya. Garam. Sayangnya. Tapi gue nggak tahu ini bisa membuat orang sering kesurupan atau enggak. Apakah dijilati karena gurih? Oh bukan ya. Tapi juga maksud gue ngapain lu ngelempar garam ke orang? Itu dia kurang kerjaan pak. Sebenarnya kenanya pak. Iya gak sih? Iya, cuma kenapa jadi pamali gitu kan? Maksud gue kayak Kan nggak banyak orang yang melakukan hal itu. ketika gue tahu pamalinya, gue juga kayaknya nggak bakal melakukan itu. Kayak Iya. misalnya gue ngapain lempar garam ke lu gitu loh. Anjing nih orang, biar kesurupan lu Jat. Asik kayak enggak. Justru malah jadi kayak dukun. Kayak cu gitu. Nah itu paling juga buat ngilangin kesurupan gak sih? Bukan. Oh dia mah sembur kalau dukun. Oh, iya. Rasanya. Lanjut. Jan, lanjut. Menyisir rambut tengah malam sambil bercermin nih. Ini serem Oh. sih. Ini serem. Gak boleh Pak Pamali. Kenapa emang? Lu nggak tahu? Nggak tahu. Ini tuh kayak Bloody Mary-nya Indonesia. Kalau Oh, Bloody Mary iya, lu iya. tahu kan? Tahu. Itu jatuhnya pamali. Nggak tahu apa? Gue nggak tahu sih. Itu menurut gue pamali. Bloody Mary itu yang kosan lu ngaca terus habis itu nyebut nama 3 kali kan? matiin lampunya, lu nyebut nama dia 3 kali. Mau nyoba sekarang? Anjing, yang goblok. Maksud gue gini. Kalau itu sih nggak tahu ya pamali apa nggak. Tapi itu jatuhnya nantangin sih kalau Bloody Mary. Nantangin, jelas. Ya kan? Karena kan lu tahu sendiri Urban Legendnya Bloody Mary tuh gua waktu itu ngeliat Merinding lagi fotonya gue. merinding, fotonya merinding. Nah, fotonya serem. Iya, itu kan tentang kalau nggak salah apa sih yang nikah nggak jadi kan? Lupa gua. Karena banyak ceritanya itu. Banyak versi. Anjing merinding gue nyet. Sumpah gue nggak bohong merinding gue kalau gue bayangin Bloody Mary-nya soalnya gue tahu. Iya, tahu. Gue ngeliat itu nantangin sih karena gue jujur gue pribadi takut juga melakukan hal itu ya. Iya, serem juga sebenarnya. Iya nggak sih? Ya ngapain sih? Lu kan lampu digelapin, lu nggak bisa ngeliat muka lu dong di kaca. Karena lampu udah gelap aja kan lu ya udah pandangan lu terbatas gitu kan. Terus lu nggak bisa ngeliat muka lu, tiba-tiba di kaca ada yang muncul, kan lebih serem lagi jadinya. Jump scare kenanya. Iya sih anjing itu mana? Tapi emang kenapa kosan sisiran malam-malam Sisiran sambil ya. ngaca?
sisiran sambil ngaca itu nggak boleh karena katanya kalau kita menyisir rambut sambil cermin pada malam hari mulai dari jam 12 hingga jam 2 malam akan ada arwah gadis berambut panjang di belakang lu. Alah, gue sering sih. Hah? Gue sering. Jam 12 sampai jam 2. Ini yang gue keselin nih ada jamnya. Ada jamnya. Jadi itu membuat suges lu. Iya, Lu iya. ketika lu takut gitu loh. Mereka yang tak kasat mata itu bisa tahu dan dia bisa jadi pamali ini bisa jadi terwujud gitu. Gue sebelum Lu ngapain nyisir jam 12 malam sampai jam 2 gue tanya. nggak biar keren aja gitu. Gue suka mengagumi diri gue sendiri aja. Tapi gak jam segitu juga Nyit. Kan jam-jam gabut jam segitu, Pak. Iya sih. Ya maksud gue jam-jam segitu kalau gabut juga gue tiduran gak ngaca. Asal gue. Ya gimana ya? Nggak tahu sih. Tapi ini Tapi gue sering kayak gitu. ini cukup menarik sih. Pamali ini yang ini tuh gue ngerasa cukup mistis yang gue nggak berani juga melakukan itu untuk membuktikannya. Misalnya ya, mungkin kalau lempar garam gue masih berani. Katanya paling ngatain sih lu kayak gitu lempar garam. Tapi kalau seandainya ini nggak berani gue. Gue setelah tahu ini gue jadi nggak berani. Iya. Sebelum lu ngomongin pamali ini gue masih oke aja, fine aja gitu. Oke. Cuek. Kita lanjut nih. Anak perawan gak boleh duduk depan pintu. Ini gue pernah dengar. Sebenarnya lebih sama kayak yang tadi nggak sih? Iya. Tapi kalau yang ini bedanya dispesifikasiin gender Iya. dan perawan, ya kan. Emang kenapa? Susah dapat jodoh katanya. Oh iya. Ngalingin rejeki mungkin atau apa? Masuk akal Masuk sih akal. analoginya. Ngalingin rezeki. Tapi kita nggak tahu itu benar apa enggak. Jangan dicoba juga. Nanti kesugesti gitu loh ya gak sih? Nanti kepentok kamu. Hati-hati masih perawan Iya. sudah gagal rotak, bahaya jangan. Oh mungkin itu ya Itu gara-gara maksudnya. ya kan? Kayak sayang gitu kalau masih perawan udah umurnya singkat gitu kan. Kamu sayang. udah perawan kan? Kenapa duduknya depan pintu? Ya ngapain gitu loh kan? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan gitu. Next lagi nih ya. Jangan membuang nasi. Nanti nasinya nangis. Gua nggak Kasihan ngerti petani nih. udah nanam susah-susah ya kan. Tapi ini kalau ini pamali yang positif. Betul. Karena waktu masih kecil gue juga digituin. Tapi kalau- Rezeki sih itu. Rezeki ya sebenarnya. rezeki sih. Buang-buang Karena kan rezeki sayang. masih banyak ya orang asik. Iya. Ya, Masih tapi banyak duluan. sejujurnya masih banyak orang yang susah buat makan gitu. Jadi Betul. ya ini positif sih yang ini. Gue mendukung nih kalau pamali-pamali kayak gini nih. Asik. Kalau bisa ditambahkan ada mistis-mistisnya. Jadi orang Oh iya, jadi makin takut makin ya. takut. Gitu. Lanjut nih. Mungkin bisa direvisi. Oh tadi. ini lebah. Lebah ganteng. Lebah ganteng. Enggak, kalau ada lebah tuh kayak jauh. Pahit. Pahit ya, pahit. Ini gue gak tahu pamali dari mana. Lebah juga gak ngerti. Iya sih ngerti tuh. Orang ngomong pahit-pahit nggak ngerti dia Tapi- juga kan. Tapi gue jujur ya, dengan adanya lebah pahit-pahit itu sugesti lu jadi kayak sedikit tenang. Jadi berani ya. Iya, jadi sedikit berani. Karena gue juga gitu, bisa pernah gue ada lebah terus gue coba badan gue diem terus gue kayak pahit gitu. Lu melakukan itu gak? Enggak. Serius? Ya kalau ada lebah ya gue diem aja. Kesan dia makin deket paling gue pukul. Lu pernah kesengat gak? Nggak pernah sih alhamdulillah untungnya. Gue juga belum pernah ngerasain sengatannya ya. Tapi menarik sih itu, pahit-pahit sama ini burung apa tuh men? Asik ya. Maksud gue burung ini. Aduh, burung apa sih pak? Yang Burung boyo. bukan seriusan nih. Yang kalau kita jauh. Emang ada burung yang deketin, bukan burung kali. Kagak. Kalau ada burung ini tuh nggak boleh kita. Oh, burung gagak. Burung gagak. Karena Serem lah burung gagak. iya, kalau ada bunyi burung gagak itu kita kayak suruh. Kalau gue sih pamalnya kayak jauh. Karena kalau kita nggak ngomong gitu, burung gagak itu menandakan bahwa akan ada yang meninggal di daerah situ. Iya sering dengar kayak gitu Sering sih. dengar kayak gitu Cuma kan. gue belum pernah ngeliat secara Nah, langsung cara burung gagak. menangkal pamalinya itu kita harus ngomong jauh gitu. Seriusan lu ngomong jauh gitu sampai 20 tahun gitu. Kagak Nggak ada yang lah, mati itu gitu, coba bener. ibaratnya kayak gini loh guys. Ketika kita kan pernah nih misalnya masih kecil main keluar terus pengen pipis malas ke WC, kita kencing sembarangan tapi kayak numpang anak bagong mau pipis gitu ya. Iya gue sih biasanya misi mau pipis gitu. Hah? Ntar cabut deh. Lu misi pipis tuh di rumah orang apa nih? Ya Gua numpang pipis. Enggak, kalau gue gitu numpang anak bagong mau pipis. Nah kenapa dibilang anak bagong? Kenapa? Lu tau bagong itu apa nggak? Bagong tuh yang apa sih, wayang mungkin sih? Bukan, bagong tuh
pokoknya gue lupa ya, kalau nggak anak bagong anak babi dia disebutnya. Karena Karena- Babi lu. Nah masalahnya gini loh, nyokap gue tuh suruh gue melakukan hal itu anak bagong, bukannya dia pengen dipanggil bagong atau pengen dipanggil babi gitu, tapi dia tuh biar karena roh-roh itu atau yang tak kasat mata itu takut sama babi atau bagong. Oh. Nah jadi oke. kita kayak menyamar gitu loh, numpang-numpang anak bagong mau pipis, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi itu hal yang ini gak sih, lumrah atau harus dilakukan ketika lu kencing sembarangan? Karena percaya nggak percaya itu bahaya juga buat lu. Bahaya. Gue sih waktu itu gue percaya sama itu. Selalu misalnya gue mau pipis sembarangan tuh, gue selalu bilang permisi sih. Karena dulu pas kecil tuh gue pernah nonton di TV. Itu kayak ada scene dimana emang lagi acara serem gitu kan. Ada scene dimana si pemeran aktornya ini tuh dia pipis sembarangan, cuma nggak bilang, asal pipis aja. Dan dia itu dibikin ilustrasinya tuh di bawahnya itu ada kayak tuyul kayak gitu duduk, Anjing. cuma kayak kesiram gitu, terus marah. Gue pikir ya tuh langsung yang alami. Ya, balikin duit saya. Enggak. Gue jadi maaf ya, gue jadi takut ya, temenin ya turun. Rame Pak di bawah Pak, santai. Terus tapi itu dia maksudnya ilustrasiin kayak kesiram gitu. Iya, terus habis itu dia marah, terus kenapa tuh orang yang pipis itu langsung. Nah ada juga yang bilang gas, apa sih namanya, nanti disunat Gondoruo. Anjir, Serius. sunat gratis, ada dapetin ke Tamiya. Tapi seriusan pak, PS. seriusan gue tuh kena dengan lu jangan kencing sembarangan, nanti disunat Gondoruo. Itu sering banget tuh waktu gue masih kecil. Iya sih, disunat jin sih paling sering ya. Jin ya mungkin ya, kalau gue dulu Gondoruo. Lebih seringnya disunat jin kan, banyak tuh kayak gitu. Sebenarnya gue juga gak ngerti sunat jin kayak gimana. Tiba-tiba hilang gitu kah, atau tiba-tiba rapih, Iya. atau di laser atau... Tapi ngeri sih maksud gue, Serem aja. takutnya kenapa-napa kan dengan itu. Iya. Oke lanjut. Kalau nyapu nggak bersih, suami brewokan. Oh, saya berewokan. Anjir. Apakah udah pasti cewek lu nanti nyapu tuh nggak pernah bersih. Untuk tapi gue nggak tahu yang bersih ya ntar. yang bersih ya gitu. Suruh nonton gak? Hah? Suruh nonton ya ntar. Suruh lah. Suruh ya. Tapi seriusan sih ini, kalau ini pamali positif sama gitu. Dan ini berlaku mungkin untuk perempuan ya, nggak mungkin untuk cowok kan. Berarti kosan mau punya suami kayak David Beckham nggak usah bersih nyapunya berarti. Oh iya, debu nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Sal gitu kan. Atau enggak pas nyapu kayak free kick. Asik. Tapi ini pamali yang positif karena sebenarnya itu untuk nakut-nakutin dari psikis dan dia jadi bersih gitu. Iya, karena kan wanita calon ibu rumah tangga yang yang baik juga gitu. Positif nih, bagus yang kayak gini nih. Lagi, jangan sekali-sekali memberi hadiah berbahan kain ke pasangan. Nah ini sering nih. Wah, gue sering banget ngasih. Tapi nggak pernah nggak punya pasangan. Nanti Akan. Tapi maksud gue gini, ini gue juga nggak tahu sih ya pamalinya gimana, tapi ngasih sepatu, baju atau apa ya, itu nggak boleh. Karena itu bakal membuat hubungan lu nggak langgeng. Jadi misalnya lu ngasih baju nih ke cewek lu at least harus ngasih uang entah 500 perak. Anggapnya beli jadinya, bukan ngasih gitu. Nggak tahu, baru dengar gue. Kayak gitu jadi katanya. Tapi gue nggak tahu sih pamal ini. Ya terus kalau seandainya baju dilarang ngasih apa anjir? Maksud gue itu kan salah satu hal yang anjir lagi diskon nih. Kenang-kenangan sih, lebih ke kenang-kenangan. Iya. Karena kan dipakai terus gitu kan. Kayak oh dari sini gitu. Tapi gue nggak tahu. Ini pamali yang udah lama banget gue denger. Jadi ya percaya nggak percaya sih ya. Lanjut nih, tidur sewaktu maghrib. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa tuh? Main pun nggak boleh. Misalnya kalau kalau maghrib pulang, ya kan? Iya. Terus kalau tidur, lu nggak tahu nih? Lu tahu nggak? Tahu? Nggak tahu sih. Cuma gue lebih ke mainin logika gue aja buat pamal yang satu ini. Katanya maghrib. Ini gue sorry ya kalau salah ya. Lu mungkin bisa lebih revisi ke gue. Katanya kan setelah maghrib tuh roh-roh gitu udah mulai beraktivitas. Nah jadi ketika lu tidur tuh takutnya kebawa sama rohnya. Meninggal akhirnya rohnya gitu. Kalau gue sih lebih ke apa ya?
Karena kan emang kalau maghrib tuh emang lagi jam-jam prime time mereka berkeliaran kan. Ketika lu lagi tidur, mereka nyantol ke lu bangun surupan atau gimana. Takutnya gitu. Karena kan ketika lu cerita horor nyet ini gua. kan lu lagi tidur, Iya. lu pemikiran lu kosong. Ya walaupun lu mimpi apa, cuma kan hitungannya lu lagi nggak sadar diri gitu. Tiba-tiba masuk surupan. Atau enggak paling bangun marah-marah sendiri nggak jelas. Oke. Gue ada cerita horor nih. Coba. Nah, gue baca di Twitter gas. Jadi tweet ini, gue nggak tahu sih kisah nyata apa enggak, tapi dibilang kisah nyata. Orang lah bisa disebut teman-teman yang suka main game. Iya. Dia suka main game dan tidur nih, tidurnya pagi. Akhirnya pas dia pagi selesai main game, tidur kan, bangun maghrib, sebelum maghrib. Misalnya gue sama lu itu bangun duluan. Iya. Nah, pas bangun duluan mau bangunin, lu bilang ke gue, Bim bangunin sana si A sama B udah mau maghrib gitu. Nah tapi pas gue bangunin tuh gue telat. Ternyata pas memang udah keburu maghrib. Pas gue buka itu ada cewek nindiin dia. Waduh. Berdiri tuh di antara mereka berdua gitu. Yes gitu. Tapi ini gue nggak tahu sih percaya nggak percaya ya. Tapi dari sugesti ini atau pamali ini, gue jadi kalau tidur gue selalu pasang alarm sebelum maghrib. Iya sama gue juga kayak gitu. Karena ngeri. Iya sih. Maksud gue juga bener kata lu, prime time mereka. Prime time kan? mereka maghrib. Ya, maghrib sampai jam 3 lah. Iya. Gitu. Oke lanjut nih. Ngintip itu bikin bintitan. Gue nggak tahu sih ini. Ini positif, family positif nih. Lebih nggak boleh ngintip. Nggak boleh. Tapi jadinya pamali ini menjadi stereotyping untuk orang-orang yang lagi bintitan. Iya. Ngintipin siapa lu? Iya, bintitan ngintipin siapa lu gitu. Terus dan gue nggak tahu sih, gue pernah sakit mata. Gue pernah sakit mata. Gue nggak tahu bintitan itu kayak gimana ya. Jadi mata gue bengkak, terus jadi keluar apa sih, ada kotoran matanya juga. Gue masuk sekolah waktu SD nggak pede, karena pasti bilang, wah lu ngintip siapa lu kayak gitu. Terus konteks ngintipnya itu selalu hal-hal yang berbau mesum ya. Iya. Kenapa seperti itu gitu? Kalau misalnya lu ngintip lagi ujian nih, lu ngintip gitu kan, itu ngintip juga. Bintitan, dia kan bisa jadi kayak gitu. Tapi ini pamali yang positif sih, jangan contek. Jangan ngintip maksud gua, kayak gitu. Nah ini akhirnya kita buka sesi horor. Ini dia. Ini pamali yang gila banget sih. Di ending tuh pamali yang gila banget. Nah, yang pertama itu jangan tidur di bawah kolong kasur. Tidur atau kolong di kolong umpet, mentak umpet di kolong meja. Nah, kenapa emang? Nanti bisa diculik wewe gombel. Anjir. Sarangnya emang di bawah meja sarangnya? Gue nggak tahu sih sarangnya di mana, tapi mungkin aja. Dan itu kan juga pamali di luar negeri juga iya kan, apa Boogeyman ya? Yang di bawah. Lupa gue urban legend di gimana. Boogeyman atau Babadook. Lu nonton Babadook nggak? Nonton Babadook. Babadook kan juga di kolong gitu kan, di tempat-tempat gelap gitu. Masa sih bukannya dia yang ini? Apa itu Crooked-Man? Nggak tahu gue. Maksud gue kayak itu. Kalau pamali yang ini, wewe gombel ini, gue cukup percaya sih akan hal ini, karena kan emang udah banyak yang kejadian kan. Iya. Yang kayak dulu bokap gue pernah cerita juga, kayak misalnya ada yang anak hilang dicariin, terus harus diketok-ketok, dinyanyiin, tiba-tiba baru dibalikin, tiba-tiba dia di atas pohon kayak gitu-gitu loh, hilang. Ah kalau gitu taunya gue wewe gombel yang kayak gitu, yang kosan maghrib gak pulang masih main, itu diculik. Ya, apalagi belum sunat. Itu juga katanya belum sunat bisa diculik. Nyarinya yang belum sunat, serem banget. Itu juga, tapi mungkin ada versi lain di bawah kolong kali. Mungkin. Ya, gue nggak tahu. Lanjut, terowongan. Kenapa terowongan? Klakson 3 kali. Casablanca. Ya, itu Casablanca salah satunya. Iya. Tapi gue akhirnya menerapkan itu nggak cuma di Casablanca sih. Oh sering loh klakson di apa? Kalau bener-bener sepi banget ya, gue sendiri. Kalau di Casablanca, walaupun rame pun gue klakson 3 kali. Malah kadang gue pencet. Anjing macet kan. Kira ada apa? Saya udah serius kan dah. Enggak. Tapi seriusan gue kayak gue klakson 3 kali, tapi kayak cepet gitu loh, 1, 2, 3 gitu. Gak pernah sih kalau gue. Katanya sih klakson gitu kan maksudnya biar kalau ada yang nyebrang bisa minggir. Maksudnya tuh yang nyebrang tuh. Even itu di Casablanca? Iya. Gue gak tahu sih. Biar minggir. Karena kan itu juga pernah masuk ke dunia lain atau apapun itu ya. Masuk ke
ya kan? Katanya juga rumornya kalau nggak kosan 3 kali lu masuk ke dimensi lain. Mm. Nah itu dia, gue pernah ngalamin soalnya gas, bukan masuk dimensi lain ya, tapi di terowongan lain. Nah itu maps gue tuh kayak aneh banget, nyasarin gue sama kakak gue tuh bertiga lewat terowongan yang bener-bener cuma gue bertiga doang. Bertiga lah gitu. Iya bertiga, di klakson 3 kali. Kakak gue tuh kayak ngeliat sekelebat gitu. Padahal tapi udah di klakson. Mungkin kaget. Aksana pakai yang kenceng ya kan. Iya kan klakson mobil gue kan Iya. tot gitu kan. Ya Jadi kayak nggak gitu boleh, sih. harus pakai klakson standar pak. Nggak boleh. Maksud gue tapi kalau motor sih gue nggak pernah. Oh kalau mobil doang lu. Kalau mobil, tapi gue pernah nggak ya motor? Nggak tahu sih gue. Gue nggak Tapi pernah gue sih. lupa. Tapi ya ini lu sendiri nih. Kalau misalnya lu akan naik mobil, lu mempercayai pamali itu nggak? Nggak, bukan, maksudnya lebih ke nggak menerapkan gitu maksud gue. Tapi gue jadi suges gitu pak. Kalau yang ini ya. Ya mungkin kalau misalkan kayak pengalaman lu tadi misalnya kosong, mungkin klakson sih. Iya sih. Oke. Kalau rame kan gue klakson orang marah, paling yang ada dimarahin gue. Iya sih. Kayak ngapain berisik. nih? Gue nggak kebayang tuh kalau lagi macet. Iya kan, yang udah di sini udah ngelakson, di belakang pas baru mau turun nih, Iya. saatnya. nah. Jadi orkestra kayak gitu ntar. Nah, ini mungkin yang terakhir nih guys. Apa tuh? Baju ijo di pantai Selatan. selatan. Nah ini gue 99% sih sebenarnya, percaya gue. Percaya sih gue. Apalagi kita orang Jawa nih, Iya. ya kan. Kita orang Jawa dan kayaknya menerapkan ini cukup penting nih. Karena percaya nggak percaya, dan itu banyak banget ininya, Sudah banyak kejadian dan cerita-ceritanya ya. mistis. Gue juga nggak berani bilang kayak ya udah kan cuma warna, tapi ya banyak cuy, ada yang sampai hilang karena katanya di bawah kan ada kerajaan ini kan, kayak gitu. Nah lu tanggapan lu terhadap ini gimana nih? Tanggapan gue sih, karena udah banyak kejadian dan udah banyak cerita, ya kita sebenarnya lebih ke mawas diri, asik, antisipasi aja. Iya. Jangan macem-macem lah, jangan nantangin lah. Kalau emang udah tahu kayak gitu ceritanya. Setuju sih gue. Kita nggak akan bahas banyak ya, karena gue materinya juga nggak research untuk pantai selatan, daripada salah ngomong. Betul. Lanjut aja. Mitos di Indonesia nabrak kucing. Sial, harus dikubur kalau nggak. At least. Iya. Untung gue pernah sekali waktu itu nabrak kucing. Karena lagi di komplek posisinya nih, udah mau nyampe rumah. Malam-malam lagi bawa mobil, itu kucing mau nyebrang. Gue pelan-pelan, kucingnya pelan. Terus habis itu Lu pelan, kucing pelan, terus lu Iya. tabrak. enggak, akhirnya gue berhenti. Terus kucingnya gue kira udah jalan kan. Enggak. Aduh gimana yang jelasin nih? Kan Gua bohong lupa. kan. Enggak kayak gitu. Gue Gua pernah. nabrak tikus, gue pernah. Oh tikus gue gak pernah malah. Kalau Tikus. kucing pernah. Sampai mati nggak? Sampai mati nggak? Gini. Jadi gue bawa mobil. Itu lagi bawa biasa. Terus awalnya jalan pelan dia. Begitu. Ya udah karena jalan pelan, gue maju dong. Iya karena suka gitu. Iya, gue maju. Lari Kelindes kenceng. meninggal. Kelindas, gue langsung buka kaca kan. Cabut masih hidup. 38 namanya dah. Iya sih. Tapi emang kayak gitu. Jangankan kucing, kalau misalnya kadang lu udah pelan, kucing pelan nih, lu maju dia maju, itu kan sering terjadi ketika lu pas-pasan sama orang juga. Iya. Maksudnya bukan Motor cuma paling kucing. sering tuh kayak gitu. Iya aja gue paling kesel kayak Eh. Nyet lu maju kayak Nyet, kalau kayak gue duluan nih gitu loh anjing. Itu sering. Lagi nih Mitos ini sih, lu sering denger gak sih? apa? Mitos sekolahan lu dulunya rumah sakit. Wah ini Atau nih. enggak dulunya kuburan. Ini nih sering banget pak kayak gitu. Itu gue nggak ngerti, kalau nggak kuburan rumah sakit. Kenapa sih? Kenapa sekolah harus dibangun setelah rumah sakit? Atau Iya. enggak kenapa harus di kuburan gitu? Nggak ngerti gue juga sih. Itu kayak Tapi jadi percaya kita. Iya, jadi urban legendnya anak-anak sekolah zaman dulu kan. Karena menurut gue setiap sekolah tuh pasti serem ya. Maksudnya bukan karena Betul. dia bekas kuburan, tapi Nah. emang karena banyak ruangan kosong aja setiap malam. Iya, itu dia. Terus Iya. juga kan apa ya? Sekolahan tuh gede. Terus juga apa? Cleaning service-nya nggak begitu banyak. Berarti kan nggak maksimal bersihnya. Iya Atau dan lagi libur kosong lama. 2 minggu biasanya libur kan. Tuh kosong lama. Nah, itu by the way, kalau rumah kosong itu atau ngosongin tempat itu jangan lebih dari 2 minggu.
Katanya tuh 3 hari doang udah nggak boleh. Emang iya, lu udah Katanya sih wajib gitu. 3 hari. Rumah gue yang di sana parah nih kosongnya iya. Tapi 3 hari Iya katanya sih gitu. anjing. Terus misalkan udah kosong 3 hari nih, lu mau tidurin lagi, lu tebahin ke sore kan. Nah itu harus permisi dulu katanya juga. Oh, tapi gue sih kalau gue nih guys ya, kalau gue ya untuk pamali kayak gitu, menurut gue nih opini gue jangan dilakukan. Kenapa emang? Itu kalau misalnya emang mereka ada gitu loh, gue ada sih, gue yakin mereka ada. Tapi itu akan membuat kayak akhirnya lu tuh takut sama dia gitu loh. Maksud gue untuk kayak akhirnya lu akan melakukan hal itu terus gitu loh. Dan dia bisa menggangguin lu karena dia tahu lu takut. Betul. Maksud gue itu kan rumah lu ibaratnya. Mungkin kalau kosan oke ya, rumah lu atau enggak tempat tinggal lu itu ya kayak lu juga nggak pernah melakukan hal, nggak pernah nantangin mereka, nggak pernah ini gitu loh. Ya udah bersihin aja tapi nggak usah kayak misi gitu. Misal lu kayak membangun interaksi nggak sih sebenarnya sama mereka? Sebenarnya lebih ke apa ya? Ketika lu ngomong misi itu kayak lebih Kecuali emang ada saling- orang bener yang tidur ya. ya cuma kalau nggak dipukul lu nggak, lebih ke apa ya? Saling menghargai, menghormati, saling menghormati kalau menurut gua sih. Karena kan ketika lu bangun rumah di situ, itu mereka udah tinggal di sebelumnya mungkin, atau mungkin ya udah mereka memang pengen tinggal di situ. Cuma ya kita karena apa ya, beda dunia, saling menghormati aja. Iya, Kalau gua sih menghormati. gitu Tapi mungkin. maksud gua kan lu udah tahu nih ini kasur lu kan gitu. Betul. Ya kan? Apakah mungkin ya lu yang lu takutin lu pergi 3 hari terus pas balik dia lagi masih tidur gitu. Takutnya kalau nggak dimisiin dulu marah sama kayak orang. Anjing kok gue merinding sih bang. Takutnya. Iya sih jujur gue kalau Iya gue kan? juga misalnya lagi tidur tiba-tiba ada orang tidur di atas gue marah. Atau lagi itu udah dikebutin pakai sapu lidi marah. Iya, kirain nggak ada orang nih. Iya Goblok. kan? Iya sih gue ya benar-benar. Sama ini lu pernah dengar mitos di sekolahan juga nih, Mr. Gepeng. Mr. Gepeng tuh gue kurang ini pak, kurang aware terhadap Mr. Gepeng. Gue taunya tuh nenek gayung sama kakek cangkul. Itu kayak terlalu milenial banget Itu milenial, iya emang milenial mitosnya. banget. Tapi dulu di Tapi sekolahan gua Mr. Gepeng loh. Mr. Gepeng. Mr. Gepeng bukannya di ini ya yang terjepit di lift kan sih? Nah itu dia itu. Kenapa dia bisa ke sekolah? Kan dulu sekolahnya rumah sakit. Iya. Itu sambungan urban legend-nya. Aduh, ya. Jadi Ngerti gua. setelah ada urban legend sekolahan dulunya rumah sakit, ditambahin lagi bumbunya tuh pakai Mr. Gepeng itu. Tambah hancur sih tuh. Tambah Apalagi hancur. sekolah tuh emang masih takut juga sih gue. Iya kan? Heeh. Waduh kalau datang ke sekolahan gua pas SD SMP tuh, serem emang bangunan. Udah pasti di WC. Di WC. Ya kan? Sama kalau boleh cerita dikit, dulu pas ada apa live in school lu bilangnya tuh. Jadi pada acara itu tuh lu kayak 2 hari 1 malam tinggal di sekolah, tidur di sekolah juga. Pas malamnya ada jurit malam. Pasti jurit malam sih? Jurit. Jerit Dong. Jerit. Kan jerit. Iya. Iya ada acara kayak gituan malamnya kan. Nah itu kita dibagi kelompok, harus nyari yang apa ya, kakak pembimbing OSIS. Iya OSIS. Nah itu kita harus nyari kakak OSISnya. Terus abis itu nanti kita dikasih kayak semacam kode. Ntar kita berangkat ke pos berikutnya, dapat kode lagi. Terakhir kita ngasih tahu apa aja kode-kodenya nih diberiin sama semua pembimbing itu. Kalau ada yang kurang ntar ada kayak macam hukuman gitu. Nah kebetulan karena emang di sekolah gue tuh bangunannya gede banget. Soalnya dia ada SD ada, SMP ada, SMA ada. Jadi satu lingkungan tuh gede banget, gedungnya banyak. Dan akhirnya karena saking banyaknya gedung itu, kelas banyak. Terus lama-lama ini murid-murid pada sedikit, yang daftar situ dikit, tinggal dikit kan. Akhirnya banyak kelas-kelas yang gak kepake. Ujung-ujung jadi gudang. Atau enggak tetap ada meja ada bangku, cuma kosong. Gak pernah ada yang pakai kelas itu. Satu kelas di ujung ini situ katanya ada yang datang ke situ buat nyari si kakak OSIS ini. Cuma yang ditemuin satu cewek, tapi
kukunya panjang, ada bayangannya gitu. Aduh, Kan disenterin kan. Anjing, iya terus. Kukunya panjang gitu. Terus sempat nengok katanya, masih senterin. Duh merinding gue. Aduh, gue merinding. Udah deh. Sempet nengok. Iya, terus Karena udah nengok, dihilangin lagi senternya dong. Turunin lagi, terus cabut akhirnya. Nah itu cerita tuh cepat banget nyebar pas malam itu juga. Aduh. Sampai akhirnya diselesain itu jurit malam. Kayak merinding gue. harusnya kayak contohnya misalkan ada 12 kelompok yang harus selesain tuh buat kelarin itu acara. Karena udah ada cerita kayak gitu, akhirnya udah kayak cuma berapa kelompok doang yang selesai, habis itu yang lain dibubarin. Jadi kayak di cancel itu langsung acaranya. Itu iya sih, parah Pak. Itu gue masih merinding aja ngebayanginnya. Parah, gue pas saat juga langsung kayak wah enggak nih, nggak bakal mau gue namanya siang-siang ke kelas itu. itu tuh mengganggu sih sebenarnya. Iya, karena kan gimana ya, malam-malam cuy, tengah malam. Iya. Ngapain sih kayak gitu? Makanya emang gitulah untuk pamali-pamali dan mitos hari ini ya. Masih Iya. banyak sih sebenarnya, masih banyak banget. Gue ngeliat sumber juga masih banyak banget, apalagi yang horor-horornya ya. Tapi mungkin akan bisa kita bahas nextnya. Kalau dari pamali-pamali gue kayak gitu, gue pengen pengen bacain komen-komen kalian di YouTube atau enggak di sosial media Opini Tengah Malam. Pamali apa yang kalian tahu atau enggak sharing lah tentang kalian udah melakukan pamali itu misalnya Dan hasilnya efeknya apa gitu loh. Kayak gitu, dan semoga PSBB cepat selesai. amin. Pandemi cepat selesai, jadi Amin. Opini Tengah Malam ada YouTube-nya lagi dan Bagas akan ngisi lagi. Yeay. Mungkin kita Bagas pasti akan ada sih. Asik. Tapi gue nggak tahu nih rekamannya bisa by phone atau enggak ada YouTube-nya. Nanti kita lihat nanti lah kayak gitu. Oke. Thank you banget Bagas udah mau Thank you. meluangkan waktunya. Bimo. Awkward banget anjing. Awkward banget. Udah Awkward langsung banget. aja gue tutup. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam. Malam.